Shalom sekali lagi, selamat pagi. Halo. Shalom, selamat pagi. Saudara, siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Tentu saja saudara siap ya, makanya saudara datang ya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengar kabar-kabar yang menakutkan di kanan kiri kita, di India, di Indonesia, bencana datang silih berganti. COVID-19 belum selesai saudara, ya. Walaupun di Sydney kita mungkin sudah mengalami sedikit relaxation, tetapi kita mesti tetap sadar, kita mesti tetap aware bahwa pandemi belum berlalu. Ya saudara, border masih ditutup, belum sebebas dulu lagi, kita nggak tahu kapan. Tetapi biarlah dalam waktu-waktu seperti ini di mana kita secara nasional kita ada di dalam lockdown, ya kita belum bisa keluar, orang belum bisa masuk. Mari kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin saudara. Kita tidak disibukkan dengan yang lain-lain, tapi mari kita sibuk dengan mengenal Tuhan. Saya ingin lanjutkan kembali pengajaran yang dari minggu yang lalu. Saya waktu itu, saudara dengar firman Tuhan tentang apa, ada yang ingat? Menjadi murid Kristus, matetes, murid atau pengikut ya. Di pengajaran yang lalu, minggu lalu kalau saudara belum dengar, silakan saudara ke YouTube-nya dan saudara saksikan, saudara nonton supaya bisa mengikuti. Saudara tahu bahwa panggilan atau kehendak Allah pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia akan naik ke surga pada hari itu sebelum dia terangkat dan kemudian hilang di langit. Ya, dia katakan kepada murid-muridnya, saudara, jadikan semua bangsa muridku. Itu kata terakhir. Ya, Yesus mau setiap kita untuk tidak sekedar, saya ulangi sekali lagi, untuk tidak sekedar menjadi orang percaya. Orang percaya good, ya, that's good. Tetapi tidak berhenti di situ. Ia mau setiap kita menjadi muridnya. Kita belajar sama-sama ciri murid adalah apa? Komitmen. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, ciri seorang murid itu dia dapat pengakuan. Kalau saudara di sekolah sebagai murid, saudara pasti dapat pengakuan. Paling enggak nilai. Ya saudara ya, skor atau enggak sertifikat, lulus. Kalau udah uni ada toganya, ada topinya. Ya saudara ya, ada pengakuan. Tidak semua orang yang di sekolahan atau di uni itu adalah siswa. Ya, seperti yang saya katakan minggu lalu. Dan syarat seorang murid untuk menjadi murid Kristus, ya, apa? Harus menyangkal diri. Kemudian apa? Memikul salib. Setiap hari. Memikul salib artinya apa? Saudara mungkin akan dibenci, saudara mungkin akan ditolak, saudara mungkin akan dihina, saudara mungkin akan dibuang karena nama Yesus. Begitu banyak orang yang dikucilkan dari keluarga karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudara, karena iman kita kepada Yesus, karena kita ingin mentaati perintah Yesus, seringkali kita dianggap you are nothing. Ya saudara, itulah pikul salib dan mengikut Yesus. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan tidak banyak orang mau menjadi murid. Karena untuk menjadi murid ada harga yang harus dibayar. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu di dunia ini aja, ada harga yang harus kita bayar, betul? Masukin sekolah anak-anak, ada harga yang harus kita bayar. Untuk holiday ada harga yang harus kita bayar. Untuk punya tempat ibadah seperti ini ada harga yang harus kita bayar. Begitu juga dengan menjadi murid Kristus. Ada harga yang harus kita bayar. Oleh karena itu enggak semua orang mau. Nah, seringkali cara pandang kita itu salah. Seringkali orang Kristen itu punya cara pandang seperti ini. Karena sudah berkali-kali, bertahun-tahun mungkin ya. Dikasih tahu, oh ikut Yesus enak karena Allah itu kasih. Betul Allah itu kasih saudara. Nah, terus saudara bertanya, kenapa kok susah banget mengikut Yesus? Begini saudara, ya. Pada waktu kita ada di dalam dosa, pada waktu kita datang kepada Yesus dengan segala kelemahan kita, Yesus terima kita apa adanya. Saudara percaya? Amin.
Segala kelemahan kita, segala masa lalu kita, kebobrokan kita, dosa kita, dia terima, dia rangkul seperti seorang anak terhilang yang bau makanan babi. Bapak itu datang berlari dan melangkur. Itulah Yesus. Amin, saudara, saudara percaya? Tetapi karena dia terlalu mengasihi saudara, dia tidak akan pernah membiarkan saudara apa adanya. Karena begitu besar kasihnya, dia tidak akan biarkan saudara bertahun-tahun seperti apa adanya. Saudara mengerti maksud saya? Kalau orang datang ke gereja, butuh Yesus. Kita perkenalkan dengan Yesus, dia terima Yesus. Apakah hanya seperti itu? Gak usah diajar, gak usah baca firman, gak usah doa, no. Yesus terima kita apa adanya, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mau kita lebih lagi, dia mau kita lebih dewasa, dia mau kita menjadi bukan sekedar anak kecil, tapi dia mau kita menjadi ahli waris. Kalau anak kecil belum bisa jadi ahli waris, yang dewasa itu adalah ahli waris, bisa bertanggung jawab. Kalau kita mau berubah sejauh kita nyaman, betul saudara? Nyaman ajalah, sedikit aja berubahnya. Tapi Yesus Allah, dia mau kita, hidup kita itu berputar 180 derajat. Kalau kita kan maunya putarnya sedikit aja, berubahnya sedikit aja Tuhan. Ya, kita maunya hanya touch up sedikit kalau orang make up ya. Sedikit aja touch up. Oh Tuhan tidak. Dia mau the whole makeover. Wah, siapa yang enggak mau di makeover? Zaman sekarang sedang banyak makeover body saudara ya. Plastic surgery doh. Saudara enggak mau cuman hidung aja. Enggak mau cuman dagu aja. Kalau bisa semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Kita hanya maunya dekorasi aja, dikit lah, dekorasi dikit-dikit, ceplok. Yesus tidak. Dia mau remodel our lives, menjadi serupa. Dengan siapa? Dengan Kristus. Kalau manusia hanya mau diinspirasi aja, saya mau dengar khotbah supaya saya terinspirasi, motivational speaker terinspirasi dan pumped up, semangat. Tapi Yesus tidak. Dia mau ikut campur di dalam hidup saudara. Ada amin? Aminnya masih ada. Oke, mari kita baca ayat yang minggu lalu kita sudah baca sama-sama. Matius 28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau minggu lalu kita belajar ciri-ciri dari murid dan syarat dari murid, hari ini kita akan sama-sama belajar 3 tugas murid Kristus. 3 tugas murid Kristus. Apa yang Yesus katakan itu adalah perintah saudara. Ya, kalau saya kasih perintah kepada Judah, sekarang matikan laptop, matikan komputer and go to bed now. Itu bukan advice, itu bukan saran. Itu perintah dari Daddy. Begitu juga Yesus. Itu bukan saran, mau ikut enggak, mau enggak ikut oke. No, it's an order. Dan pesan ini Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ya, bukan hanya kepada saya sebagai pendeta, Tante Jasmine, Om Git sebagai pengkhotbah. No, bukan cuma bagi para pelayan. No, bagi setiap kita. Coba lihat kanan kirinya. Saudara, ya itu bagi setiap saudara yang saudara lihat sama-sama ya. Mengapa Yesus tidak berkata, pergilah untuk menginjil? Yesus tidak berkata loh. Ya. Yesus tidak berkata bikin KKR, bagi-bagi teratat, bangun mega church, bangun pelayanan, bangun program, bawa orang menjadi percaya. Yesus tidak bilang seperti itu. Bukan berarti itu enggak betul, enggak baik. Bukan saudara, itu semua adalah satu paket yang baik. Tetapi yang terpenting adalah murid. Mengapa murid? Ya, kita akan belajar. Yang pertama, tugas seorang murid adalah tentu saja mengikut Yesus. Apa katakan sama-sama? Mengikut
Yesus. Minggu lalu kita sudah lihat apa artinya akolotheo, artinya berjalan di jejak yang sama. Kalau Yesus berjalan satu langkah, kita pun berjalan satu langkah. Kalau dia berjalan ke kiri, kita pun sebagai murid harus ikut ke kiri. Kalau dia berjalan ke kanan, kita pun harus berjalan ke kanan. Itu namanya berjalan di jejak yang sama, atau dengan kata lain mengikuti. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin kita bisa lihat di Alkitab seringkali kita itu dibandingkan atau kita itu diumpamakan seperti domba. Ya, domba itu mengikuti siapa saudara? Gembalanya. Begitu juga murid mengikuti gurunya. Ya, kita diumpamakan seperti gembala. Seperti contohnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dombaku mendengar suaraku, aku kenal mereka dan mereka ikut aku. Coba kita akan saksikan sedikit bagaimana sih sepertinya domba itu mengikuti suara gembala. Kalau orang bilang bahwa domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Oke, mungkin paling bodoh, mudah tersesat. Tetapi jangan dikira saudara, walaupun dianggap bodoh, dia punya pendengaran yang tajam. Dia bisa membedakan mana suara gembalanya, mana yang suara bukan gembalanya. Ya, ternyata domba itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan domba itu, kita itu domba itu enggak main-main saudara. Kita akan saksikan cuplikan berikut, silakan. Let me set it up for you for a minute. You're going to see 4 people out trying to get the attention of a flock of sheep. 3 of them are strangers. The last one is their master, the farmer. Watch this, and then I'll be right back. One more time. I love this. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. Are you amazing? Oh my God. This is right first. Oh my God. Dicap bodoh, binatang yang bodoh. Pada waktu gembalanya panggil, dia langsung, wah, I'm here, saya di sini, siap. Ya saudara, dan dia datang mengikuti suara gembalanya. Kita ini seperti domba dan Yesus adalah gembala kita. Kita ini adalah murid dan dia adalah guru kita. Amin saudara. Pada waktu dia panggil kita, pada waktu dia berkata, bersuara, kita mesti tahu itu suara dia. Pada waktu dia berfirman, seperti pagi hari ini, kita tahu itu kehendak dia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana domba-domba itu bisa begitu mengenal suara gembalanya? Ya karena bergaul. Mereka
bergaul dengan gembalanya, dibawa oleh gembalanya, dapat makan dari tangan gembalanya, bergaul. Begitu juga setiap kita. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus bergaul dengan Yesus melalui doa, melalui firman, dengan hubungan kita dengan Roh Kudus. Sehingga kita tahu, bisa membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang suara dunia. Tiffany di sekolah punya seorang teman, saudara. Satu kali beberapa hari yang lalu dia cerita begini sama saya. Daddy, my friend itu teman yang dari SD ya, ikut sama-sama di satu sekolah. Nggak banyak teman dari SD yang move to other school dengan Tiffany. Dia bilang begini, Tiffany, I don't like her anymore. Why? Iya, dia bilang sama saya, dia tanya, kamu kalau weekend kemana? Oh ya, we have a family friend thing. Kenapa kamu mesti ikutin daddymu? Daddymu to try to control you. Do you know you can control yourself? Kemudian Tiffany bilang, no, I can't control myself. I can't pay bills. I still have to depend on my dad. Dia bilang begitu. Iya Daddy, dia ngomong seperti itu. Malah dibilang stupid dan sebagainya. Kenapa harus les dan sebagainya? Kamu kan udah pinter, gak perlu les katanya. Terus saya bilang sama Tiffany, Tiffany listen, dengerin ya. That's the world. Kita bisa dengar mana suara Tuhan, mana yang benar, mana yang suara dunia ini. Dan dia belajar untuk mendengar suara kebenaran, yaitu suara firman Tuhan. Oleh karena itu kita pun sebagai anak-anak, sebagai murid Kristus, kita mesti belajar mendengar suara guru kita dan mengikutinya. Ya, apa yang Yesus akan lakukan? What would Jesus do? Kalau kita ada dalam situasi tertentu, pada waktu kita merasa kita dirugikan, kita mesti bertanya, guru kita akan berlaku seperti apa? What would Jesus do? Pada waktu kita ini dianggap sepele, what would Jesus do? Pada waktu kita tidak dihargai, pada waktu kita ditolak, pada waktu kita dihina, kita dianiaya, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan kalau Yesus ada di dalam posisi saya? Aku mau ikut dia. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ya saudara, kita mau ikut dia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang pertama tadi, yaitu kita tugas seorang murid mengikuti Yesus. Yang kedua, dari ayat Matius 28 tadi. Yang kedua, tugas seorang murid adalah menjadi teladan. Enggak gampang. Sekali lagi, tidak mudah. Tapi inilah tugas kita kalau kita adalah murid Kristus. Menjadi teladan. Actions speak louder than words. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Ya. Perbuatan itu bicara lebih keras daripada perkataan. Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah duta kerajaan Allah. Apa duta? Wakil kerajaan Allah. Kamu akan menjadi saksiku. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu berbicara tentang teladan. Karena kita wakil kerajaan Allah, kalau kita ini duta besar saudara ya. Seorang duta besar dia mewakili negaranya, betul? Ya, dia harus menunjukkan selera atau ciri khas negara yang dia wakilkan. Seperti Indonesia, duta besar ada di Australia, di Canberra mungkin. Dia harus tunjukkan, oh Indonesia seperti ini. Dan dia tidak boleh malu untuk menunjukkan Indonesia seperti apa, betul? Seringkali kita malu, seringkali kita bersembunyi. Oh kamu orang Kristen, oh bukan aku cuman ke gereja. Kamu siapa? I'm a pastor. Kalau orang tanya di luar, I'm a pastor. Hah pastor? Apa itu pastor? Ada orang tuh gak tahu loh saudara, pastor itu apa? Priest, wah what's priest? Oh ya in the church, saya bilang itu di gereja. Itu aja supaya mereka sedikit ngerti lah. Saudara jangan kita kemudian nanti kalau aku bilang aku jadi orang Kristen, aku orang Kristen, kemudian kalau aku salah dikit, entar dicemooh, dihina. Itu namanya tidak mau menjadi apa? Teladan. Ya,
Saya katakan kepada anak-anak saya, kids, you are different from this world. You are different from your friends. You are different, you cannot be the same and you have to be different, saya bilang. Ya, kalau dunia ini bangga dengan keberadaan mereka, ya saudara tahu ya, mereka parade di mana-mana, sudah ngerti maksud saya? Begitu bangga dengan identitas mereka. Masa orang Kristen tidak bangga menjadi orang Kristen, menjadi pemilik, menjadi orang yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, mari sama-sama kita belajar, nggak usah harus kelihatan di YouTube dan sebagainya, punya subscriber dan follower untuk menjadi teladan saudara. Jadilah teladan dimanapun saudara berada. Ya, seperti Yesus. Yesus memberi banyak teladan bagi murid-muridnya, bagi orang Israel pada waktu itu. Dia mengucap syukur pada waktu dia memecah-mecahkan roti dan ikan, 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Murid-muridnya lihat bagaimana Yesus mengucap syukur. Dia tunjukkan keintiman dengan Bapa, dia doa semalam-malaman. Muridnya lihat, ya. Dia tunjukkan iman melalui mujizat-mujizatnya. Dia tunjukkan ketaatan melalui penderitaannya. Dia tunjukkan kelembutan saat anak-anak kecil datang. Dia tunjukkan dia marah di bait Allah. Tetapi di sisi lain dia tunjukkan dia lemah lembut. Ya, dia tunduk kepada pemerintah. Dia tegas terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Dia jadi teladan. Ya, kita lihat sama-sama bahwa Yesus adalah gambaran Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 kita baca sama-sama. Yuk. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus tidak hanya suruh kita jadi teladan. Dia tunjukkan bahwa dia menjadi teladan. Dia contoh Bapaknya. Dia tinggal di dalam Bapaknya. Dan dia tunjukkan, ini loh Bapa nih seperti ini. Kasihnya, kuasanya, kelemah lembutannya, imannya, kesabarannya, ini loh Bapa. Setelah sekian lama kamu belum melihat. Begitu juga kita. Kalau kita dikatakan menjadi murid Kristus, kita pun mesti belajar. Ini loh, seperti Tante Jasmine ya, khotbahkan, contohilah aku. Begitu juga di si Paulus, saudara. Dia katakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang percaya. Walaupun dia muda, jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Gak harus ke segala bangsa dulu. Mari kita menjadi teladan paling tidak di rumah. Kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada cucu-cucu kita jadi contoh yang bisa ditiru. Ya, bagi istri, bagi suami, bagi teman-teman di sekeliling kita. Apakah kita sudah berusaha? Kalau seorang murid itu dia punya komitmen. Dia berusaha. Kalau saudara kerja pun karena kita digaji, saudara berusaha. Begitu juga menjadi murid Kristus. Kita harus ada itu namanya komitmen, berusaha untuk menjadi teladan supaya orang lain, firman Tuhan katakan, melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Dari buahnya lah mereka tahu bahwa kita mengikut Yesus. Makanya saya katakan, actions speak louder than words.
Kalau kita banyak bisa ngajar orang seperti kita-kita nih ya, itu tuntutannya lebih besar saudara, untuk kita sama-sama, saya terutama untuk bisa jadi teladan. Yap, kan susah ya, gak gampang. Memang, saya bilang minggu lalu, murid itu tidak langsung terus berhasil. Kadang dia juga bisa gagal. Tetapi kita terus mau berusaha ya. Oleh karena itu Paulus katakan dalam 1 Korintus 11, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Nah, Tiffany, Judah, lihat Dedi. Karena Dedi juga lihat Yesus. Lihat Opa Gideon kesetiaannya dengan Oma Judith kesetiaan mereka. Lihat, itu loh murid Kristus. Lihat Oma Jasmine, 80 tahun masih cantik jelita. Wah, masih berkhotbah, suara keras. Ya, timornya masih belum mati timornya, masih kenceng ya. Semangatnya, komitmennya. Lihat murid-murid Kristus yang terus setia. Saudara, saya ingin katakan, orang percaya dan murid kita melihat dari kehidupan Yesus, saudara ya. Dari 5.000 orang yang menerima mujizat, yang makan besar sampai terkenyang-kenyang, ya 5.000, berapa yang ikut Yesus? Berapa yang menjadi murid? Yang tinggal di loteng rumah dan tetap berdoa sampai Roh Kudus turun. Berapa tante? Hanya 120. 5.000 orang percaya. Percaya, saya katakan dengan bold, capital letters, huruf besar, garis warna kuning. Orang percaya ikut dia. Orang mencari Yesus. Orang ingin melihat sensasi. Do you know sensasi? Sensasi? Saudara tahu? Hal-hal besar, luar biasa, KKR, kesembuhan, wow, mujizat, makan-makan. Lihat orang bangkit, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, itu sensasi. Siapa yang gak mau lihat sensasi? Orang tabrakan aja kerumunan kok saudara, orang kecopetan aja kerumunan, ya bener gak? Ini makan besar. Di mana ada lagi seperti itu? Mereka mau diinspirasi mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus, mereka berkata, yang seperti ini belum pernah ada. Betul, untuk telinga enak, benar gak saudara? Kalau kita dengar hal-hal yang luar biasa. Tetapi setelah 5.000 orang itu diberi makan, berapa yang menjadi murid dan stay? 120 out of 5,000. Kemudian baru menjadi banyak. Tetapi kita melihat banyak orang sekedar percaya dan kepengen merasakan, feel wow. Tetapi yang sungguh-sungguh mau mengikut dan menjadi murid, tunggu kapan mereka harus bertindak, hanya 120. Kira-kira kalau pertanyaan itu saya lontarkan kepada kita semua, saudara di bagian yang mana? Kita di bagian yang mana? Yang di 5.000, apa yang di 120? Di berapa? 120. Ya. Oke, ketiga. Tugas seorang murid adalah melipat gandakan diri. Melipat gandakan diri. Yang pertama mengikut, yang kedua menjadi teladan, dan yang ketiga melipat gandakan diri atau multiply. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang konsisten. Amin. Kasihnya konsisten, kesetiaannya konsisten, kuasanya konsisten. Saudara pasti kepingin dekat dengan orang yang konsisten. Perkataannya konsisten. Amin, betul ya? Allah adalah Allah yang konsisten. Sejak semula dia menetapkan bahwa manusia harus berlipat ganda. You have to multiply and fill the earth. Itu sudah taruh di dalam. Sudah built in. Pada waktu diciptakan udah ada itu built in. Kemudian diberkati dan manusia jalan. Ya. Kita melihat apa yang terjadi, apa yang prinsip ini yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa ingin ada multiplikasi, pelipat gandaan. Ya. Pada waktu perjanjian lama saudara, Allah berkata kepada Abraham, dari keturunanmu lah akan lahir suatu bangsa yang besar. Betul?
Tapi belum ada kenyataannya. Benar nggak? Hanya lewat satu anak yang ditunggu puluhan tahun. Hah? Cuman satu. Saya percaya Allah akan berkata kepada Abraham, whatever you have in your hand, I can multiply that. Aku sanggup lipat gandakan. Lihat pertama ya saudara, Allah adalah Allah yang selalu melipat gandakan. Ya, kita lihat pengalaman Elisa di 2 Raja-Raja, minyak seorang janda. Saudara ingat? Minyak yang cuma 1 kendi kecil, bagaimana saya bisa bayar utang? Karena suami saya seorang nabi, dia meninggalkan utang, mati dan meninggalkan hutang. Anak-anak saya 2 laki-laki mau dijual untuk bayar hutang. Gimana? Elisa katakan, apa yang ada padamu? What you have? Ya only ini minyak. Oke, pulang ke rumah, tutup pintu, tuang, pinjam pundi-pundi dari tetangga. Tuang, 1, loh gak habis-habis ya? Gak habis-habis ya? Itu loh Allah kita. Allah yang selalu melipat gandakan. Apalagi Elia sekarang. Minyak dan tepung. Masa kelaparan. Kering, gak ada makanan. Elia datang, kasih aku dulu makanan. Wanita ini, janda ini katakan, ya habis aku bikin kamu makan, kami akan pulang rumah dan kami akan mati. Bahasa Jawa, mati. Udah gak ada lagi. Buat dulu buat aku, ya. Nanti Tuhan akan lakukan sesuatu. Benar saudara? Minyak dan tepung tidak habis sampai kelaparan itu berhenti. Allah sekali lagi melipat gandakan. 5.000 orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus sekali lagi bertanya, apa yang ada padamu? Cuman ini Tuhan. Seringkali kita hanya melihat apa yang kita tidak punya. Tetapi Yesus melihat, apa yang kamu punya? Put it in my hand and I will multiply. Itu sifat Allah. Dan sifat Allah itu ada di dalam setiap kita. Dan Allah mau kita melipat gandakan diri kita. Pola yang sama. Dia mau kita sebagai murid kita belajar. Kita mengikut Yesus kita belajar. Tuhan aku mesti belajar sesuatu daripadamu. Kemudian setelah kita belajar kita harus praktekkan. Kita menjadi teladan. Sesudah kita praktekkan jadi teladan, kita mesti ajarkan kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan ajar mereka untuk melakukan. Cuman ngajar-ngajar doang gampang saudara. Tapi ngajar sampai mereka bisa melakukannya. Contohnya dengan anak-anak kita. Ya di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara pasti sudah mengajarkan kepada mereka paling enggak skill tertentu. Gini ya caranya ya. Kalau mau bisa melakukan sesuatu, gini caranya, diajarin. Dilihat sampai mereka bisa melakukan, benar nggak? Itu murid, berarti saudara sudah memuridkan di rumah. Ya, tetapi ini Allah mau kita menjadikan mereka bukan murid saudara. Bukan murid Tante Jasmine, amin Tante? Tetapi murid Kristus. Sehingga pada waktu kita semua tidak ada lagi mereka yang lain yang adalah murid-murid Kristus. Mereka bisa menjadikan orang lain murid. Makanya kita sebagai orang tua ajar mereka nanti ya kamu kalau besar ya. Kamu tuh mesti begini dan begitu dan begini. Kamu nanti kalau kerja ya nggak bisa nih caranya kayak gini. Bangun siang, mesti bangun pagi, mesti bantu mami and daddy. Itu kita ngajar kepada mereka dan kita mau mereka bisa melakukannya. Benar nggak? Nanti mereka sudah berkeluarga, mereka udah bisa melakukannya. Begitu juga dengan Yesus. Belajar loh. Daripadaku, bagaimana lembut hati, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana memberi, bagaimana mengampuni, belajar daripadaku. Jadilah teladan yang kedua. Yang ketiga, ajar kepada orang lain. Ajar sesuatu yang saudara sudah bisa lakukan. Jangan mengajar sesuatu yang saudara belum bisa lakukan, enggak didengar sama orang. Contohnya, papanya masih ngerokok, bilang sama anaknya sambil ngerokok nih, jangan ngerokok. Ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Bul. Didengar sama anaknya? Enggak dong. What you can do, you teach them.
Kalau saudara sudah tahu bagaimana caranya mengatur keuangan dengan baik, saudara ajarkan. Kalau saudara tahu bagaimana caranya berdoa, saudara ajarkan. Kalau saudara tahu bagaimana caranya mengupas firman Tuhan, saudara ajarkan. Kalau saudara tahu bagaimana caranya bertumbuh di dalam firman, saudara ajarkan. Saudara tahu bagaimana caranya setia datang ke gereja, saudara ajarkan. Saudara tahu bagaimana caranya memberi dengan sukacita, saudara ajarkan sampai mereka bisa melakukannya. Itu namanya berlipat ganda. Pelipat gandaan tidak selalu bicara tentang penginjilan, saudara. Walaupun itu tidak salah. Ya, bukan selalu ngomong terima Yesus mau enggak? Kalau enggak terima Yesus mati masuk neraka. Bukan begitu. Itu bagian dari memuridkan. Bawa orang kepada Yesus, bawa anak-anakmu, suami istrimu untuk percaya kepada Yesus. Bawa mereka untuk mengenal dalam pelajaran. Kemudian jadikan mereka murid Kristus. Doakan mereka sampai mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Itu tugas kita. Amin. Tugas Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin saudara. Itulah yang harus kita lakukan, tugas seorang murid. Yang pertama apa? Menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, menjadi teladan. Yang ketiga, ya. Yang keempat suaranya rada keras dikit. It's okay, I'm joking. Oke, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jangan jadi orang percaya saja. Ingat sekali lagi orang berbondong-bondong datang saudara cari Yesus. Mereka berdesak-desakan. Jangan kita seperti mereka. Boleh saudara cari Yesus. Tapi jangan cuma cari apa yang dia bisa lakukan. Ya, cari supaya hidup kita ini adalah refleksi dari Yesus. Sehingga orang bisa melihat, wow, dediku udah rajin ke gereja ya sekarang, beda. Dediku udah berdoa ya, mamiku udah sama dedi udah gak ribut. Wow. I can see, Jesus, oma-oma, opa-opa di sini udah rajin berdoa ya, rajin untuk menyembah Tuhan ya. Wow, something is changing ke arah keserupaan dengan Kristus. Ikut Yesus, tetap tinggal dalam Dia, jadi teladan, ajar orang lain untuk melakukan supaya nama Yesus dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian katakan amin kalau amin. Haleluya. Kita murid. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita renungkan. Di sebelah mana hidup kita sekarang sedang berada? Di bagian yang 5.000 orang atau yang di bagian 120? Yang tetap mengikut, yang terus mencari, tidak patah semangat, tidak tawar hati, terus bergairah menantikan Roh Kudus itu dicurahkan. Atau 5.000 orang yang hanya puas dengan mujizat, makan-makan, sensasi, inspirasi, kemudian menjauh karena tidak bisa menerima semua pengajaran-pengajaran Yesus. Mari jangan sekedar hanya datang di gereja. Tinggallah di dalam firman. Dan biar firman itu tinggal di dalam kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian satu ini yang minggu lalu juga kita nyanyikan. Suatu pujian yang sangat bagus. Biar ini menjadi komitmen dan pengharapan doa kita bersama. Jangan sekedar nyanyi asal nyanyi. Jadikan ini suatu doa. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Sebab karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun tanganmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, amin. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua keangkuhan, kedagingan, kesombongan, kehendaknya. Itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat saja katakan, mengiring Yesus, itulah kesukaan. Katakan saudara, katakan dengan segenap hatimu, kehendak di hidupku, mengikut Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kapan terakhir kali saudara dengan segenap hatimu kau katakan kepada Yesus, aku mau ikut Engkau. Aku mengiring Yesus. I have decided to follow you. No turning back. Walaupun segala tekanan terjadi di sekelilingku, biarlah aku memiliki keserupaan, likeness dengan Yesus. Haleluya. Katakan saudara dalam saat teduh ini,
Kalau saudara benar-benar dijamah oleh Tuhan pagi hari ini, perbaharui komitmen saudara. Tidak pandang usia. Mungkin saudara berkata, aku udah tua ya. Tidak pandang usia. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Aku mau mengajar keluargaku untuk mengasihi Yesus. Berdoa bagi suamiku supaya dia mengenal Yesus. Bagi istriku, bagi anak-anakku. Untuk itulah saudara ada di dalam keluargamu. Dan saudara dijamah oleh Yesus terlebih dahulu supaya saudara bisa menjadikan mereka murid Kristus. Biar kami semakin berkurang kedagingan, keangkuhan, keduniawian kami semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Yesus, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin, ku semakin berkurang. Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, berenang kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin ya Yesus, jadikanku hamba yang berkenan, selalu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Bagi Dialah segala pujian, hormat, syukur dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk saudara.